Sebagai pemula, Anda mungkin belum punya pengalaman di industri kosmetik, belum pernah bekerja di pabrik kosmetik, kurang pengalaman di sales and marketing, tidak punya background di farmasi, namun Anda ingin punya bisnis kosmetik sendiri. Nah, bagaimana caranya? Di video ini saya akan share caranya yang paling make sense buat Anda. Ambisius tapi realistis. Ini bukan motivasional, karena saya bukan motivator. Jadi, saya akan share kepada Anda step by step bagaimana caranya memulai bisnis kosmetik sendiri sebagai pemula, tidak ada pengalaman, dan tidak punya budget. Ini bukan clickbait dan benar-benar make sense buat Anda. Hai, buat Anda yang baru pertama kali masuk di channel ini, perkenalkan nama saya Vera Octavianti, Beauty Brand Consultant. Saya membantu perusahaan dan individu untuk membuat brand kosmetik sendiri. Jika Anda belum subscribe, jangan lupa subscribe dan klik notifikasinya karena biar Anda tahu bila ada video terbaru dari saya. Oke, kembali ke topik ya. Jika Anda pemula dan tidak punya budget, apa yang harus dilakukan jika ingin memulai bisnis kosmetik sendiri? Yang pertama adalah menjadi reseller. Menjadi reseller ini menjual produk brand orang lain ya. Jadi bukan membeli produk orang lain lalu tempel brand Anda, itu bukan yang kayak gitu, itu ilegal. Jadi di sini adalah benar-benar menjadi reseller, menjual produk orang lain as it is. Selain Anda belajar jualan, Anda juga akan belajar psikologi konsumen kosmetik. Nah, nanti buat target keuntungan bersih untuk mendapatkan misalnya modal awal 50-100 juta, maka tinggal dibagi berapa bulan Anda akan mendapatkan itu. Nanti ketika sudah terkumpul, Anda bisa masuk ke step berikutnya. Jadi jangan rendah diri ya kalau misalnya mulai dulu dengan reseller. Banyak kok yang memulai dulu menjadi reseller setelah punya modal, dia baru bikin brand sendiri. Anggap aja ini adalah proses belajar dan juga menyiapkan mental. Yang kedua adalah investasikan dan waktu Anda untuk belajar bagaimana caranya membuat brand kosmetik sendiri. Anda bisa belajar di e-course di link di atas ini atau link di deskripsi di bawah ini. Nah, di sana Anda akan belajar secara komprehensif dari awal sampai akhir. Mulai dari ide, riset, product development, strategi branding, marketing, dan juga launching. Kalau Anda lihat, saya nggak mengiklankan e-course ini ya, karena saya pengen bener-bener yang mengikuti e-course ini tuh yang memang serius ingin membuat brand yang berkelas. Nggak cuma pengen bikin produk aja gitu. Jadi nanti begitu Anda siap, Anda tidak buang-buang waktu untuk mencari informasi dari sana, sini, udah gitu informasinya sepotong-potong. Oke? Yang berikutnya adalah mengamati tren kosmetik. Jadi, mengamati tren kosmetik ini tidak hanya melalui internet aja, Anda juga harus turun ke lapangan. Jadi, Anda boleh ke mall, lihat di store, misalnya Sephora, Guardian, Watson, dan juga store yang berdiri sendiri dari brand-brand lokal maupun dari luar. Nah, selain itu, Anda juga wajib mengikuti acara-acara seperti Cosmo Beauty, Indo Beauty Expo, Inacraft, dan lain-lain. Tapi ingat, jangan kalap di sana ya, karena banyak yang lucu-lucu. Kemudian yang keempat adalah membuat prototype atau sampel. Jadi, prototype atau sampel ini adalah untuk menguji ide Anda. Kalau misalnya Anda kepikiran punya formula tertentu atau pengen membuat produk apa gitu ya, Anda bisa membuat sampel dulu atau membuat prototype dulu untuk membuktikan teksturnya dan manfaatnya, Anda merasakannya. Jadi sebelum nanti benar-benar Anda mau memproduksi ini, Anda kan sudah yakin ya bahwa produk ini emang bagus. Dan ketika Anda sudah yakin dengan produk Anda sendiri, nanti itu lebih mudah untuk menjualnya karena Anda confident. Kalau misalnya Anda ataupun perwakilan perusahaan Anda merasa nggak yakin dengan produk Anda, gimana mau jual ya kan? Nah, yang kelima ini baru setelah Anda sudah mengumpulkan budget ya, sudah mengumpulkan modal, Anda baru mencari pabrik maklun yang Anda percaya. Cari pabrik maklun yang sesuai dengan spesifikasi produk yang Anda inginkan. Mau liquid lipstick, berarti Anda cari perusahaan yang memang pengalaman banget membuat liquid lipstick. Skincare juga seperti itu. Mau yang herbal juga cari perusahaan yang memang berpengalaman panjang di produk-produk natural atau herbal. Nanti Anda mungkin kan pengen langsung bikin banyak ya. Itu jangan dipaksakan kalau memang budgetnya terbatas. Jangan langsung memaksakan diri untuk membuat satu paket isinya 6-7 varian ya. Kalau duitnya mepet banget. Mendingan coba 2 atau 3 dulu. Setelah launching, setelah jualan, baru investasikan lagi keuntungannya untuk membuat produk untuk melengkapi seriesnya. Ya kan? Nah, yang keenam adalah menyiapkan strateginya nih. Jadi setelah Anda menemukan
menemukan pabrik maklunnya, Anda buat strateginya, branding, marketing, tentu aja. Satu lagi adalah organisasinya. Organisasi ini akan bersama-sama dengan Anda untuk menjalankan bisnis ini gitu. Jadi Anda nggak sendirian, walaupun sebenarnya nanti dengan suami, minimal di organisasi ini Anda punya marketing, sales, finance, customer service, packing and delivery. Kok banyak banget? Mungkin Anda mikir gitu ya. Tenang aja, di awal-awal karena budget terbatas, Anda bisa merangkap. Anda bisa merangkap sebagai marketing, sales, and finance kan. Kemudian satu orang customer service, satu orang packing and delivery, yang bagian pengiriman. Jadi jangan Anda kerjain semua, karena Anda juga selain bisnis punya kehidupan pribadi yang juga harus seimbang kan ya. Dan akhirnya biasanya itu malah hasilnya nggak bagus. Jadi ketika sudah capek, ada pesanan yang tidak terlayani, ada pertanyaan dari konsumen yang tidak terjawab, tidak bisa menjawab komplain dengan baik, dan sebagainya. Akhirnya akan mempengaruhi bisnis. Makanya pertimbangkan lagi untuk menyusun organisasi ini. Nah nanti ketika bisnis sudah berkembang, tentu Anda bisa meng-hire orang lagi untuk membantu Anda kan. Yang ketujuh, ini adalah cita-cita ya, adalah membuat pabrik sendiri ketika waktunya tiba. Di sini nanti Anda akan butuh lahan, gedung, mencari bahan baku, membeli alat dan mesin, meng-hire orang-orang produksi, lab R&D, QA, dan juga meng-hire tim manajemen. Di antara 1 sampai 7 ini Anda sudah sampai di tahap yang mana nih? Komen di bawah ini ya biar saya tahu Anda sudah sampai di mana. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga menginspirasi Anda dan makin semangat untuk membuat brand kosmetik sendiri. Thanks for watching.